Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah, wa sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa taqwa fa inna al-muttaqina mafaza. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang Idul Adha rahimani rahimakumullah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mentari 10 Zulhijjah kita lihat sudah semakin membumbung tinggi. Keberkahan pun kita rasa semakin menyelimuti. Dan seruan takbir berkumandang tanpa henti di hari ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Rabbul Izzati. Maka sungguh nikmat yang tidak bisa kita dustakan karena bertemu kembali dengan Idul Adha yang kita rindukan. Hari ini kaum muslimin banyak dari kita yang berwajah ceria dan hati yang diliputi oleh rasa bahagia. Bukan berarti merayakan hari Idul Adha ini dengan berpesta pora atau berfoya-foya, namun alangkah baiknya jika kita mulai bertafakkur dan bertadabbur, mengambil pelajaran dari hikmah dari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar kita maupun yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah ada dalam diri Nabi Ibrahim tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat menjadi tauladan kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada untuk kalian suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang bersamanya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan siapa yang bersamanya. Beliau menyebutkan mereka adalah para pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam yang setia. Dan yang paling setia dari pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mereka para keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengabadikan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menyebutkan dalam surat
Ali Imran ayat 33 Allah mengatakan, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat. Allah menyebutkan hanya ada 2 nama yang disertai dengan keluarganya, yaitu keluarganya Nabi Ibrahim dan keluarganya Imran. Hal ini dapat kita lihat dari keluarga Nabi Ibrahim yang mereka memiliki istri yang taat, memiliki keturunan yang saleh, dan keluarganya diliputi keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Sungguh sebuah keluarga yang sangat kita nantikan, sangat kita idam-idamkan. Inilah keluarga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarga Rabbani, keluarga yang berdiri, yang berada di atas syariat Islam yang benar. Tapi bukan berarti keluarga Rabbani ini tidak ada aral rintang yang menghadang mereka. Ujian demi ujian justru banyak dihadapkan oleh mereka. Khususnya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Betapa banyak ujian dan cobaan yang ia rasakan, baik kepada dirinya maupun kepada keluarganya. Sungguh membutuhkan proses yang begitu panjang untuk mendapatkan sebuah keluarga yang Rabbani. Tidak ada yang instan. Jamaah masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi keluarga yang Rabbani seperti keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari ujian dan cobaan yang mereka alami. Dari kisah yang pertama adalah kisah beliau mencari Tuhannya. Mungkin kita telah masyhur mendengar bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam semenjak ia muda, ia berjiwa yang hanif, ia berjiwa yang lurus, jauh dari kesyirikan. Namun ia masih penasaran siapa Tuhannya. Maka ketika melihat ayahnya, yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya merupakan penyelisihan dari apa yang dilakukan oleh ayahnya. Ayahnya Azar, sang pembuat patung, disanggah oleh anaknya Ibrahim alaihissalam. Ia mengatakan, "Atattakhidhu asnaman alihah, inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin." Wahai ayahku, apakah engkau menjadikan patung-patung itu sebagai sesembahan? Aku melihatmu dan kaummu termasuk ke dalam orang-orang yang sesat. Hal ini menandakan bahwasanya Nabi Ibrahim dengan jiwa yang hanif, ia mengetahui bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh ayahnya adalah sebuah perbuatan yang salah. Tapi yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sang ayah mengacuhkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia tidak peduli dengan apa yang dikabarkan atau dinasihati oleh anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesaran-kebesarannya di langit dan di bumi. Ketika malam Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau melihat bintang yang bertaburan banyak jumlahnya. Kemudian ia berkata, "Oh, hadza Rabbi, ini mungkin adalah Tuhanku." Akan tetapi ketika bintang itu tenggelam, beliau berkata, "Aku tak suka dengan yang tenggelam." Maksudnya adalah tidak mungkin Tuhan itu tenggelam, tidak mungkin Tuhan itu hilang. Maka ia melihat sejurus kemudian sebuah bulan. Kemudian ia mengatakan, "Hadza Rabbi, mungkin ini Tuhanku." Akan tetapi ketika pagi tiba, bulan tersebut hilang. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku menjadi orang-orang yang sesat." Dan ketika beliau melihat matahari yang terbit begitu besar, ia mengatakan, "Hadza Rabbi huwa akbar." Ini adalah Tuhanku, ini yang paling besar. Mungkin ini Tuhanku, ini yang paling besar. Akan tetapi ketika malam datang, matahari itu pun menghilang, lenyap dalam kegelapan malam, dan beliau pun berkata, dan diabadikan dalam Al-Quran, beliau mengatakan, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin." Aku hadapkan wajahku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik.
Dari kisah ini, jamaah masyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ada pelajaran penting yang dapat kita ambil untuk membentuk keluarga yang rabbani dalam keluarga kita, yaitu semangat untuk berubah dan memperbaiki diri yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau memang tadi disebutkan berjiwa hanif semenjak kecil, berjiwa lurus, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat baik, akan tetapi itu tidak membatasi dirinya untuk selalu memperbaiki dirinya. Inilah modal utama kita untuk menggapai keluarga yang baik, keluarga yang rabbani. Banyak dari kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, taat, anak yang selalu mendirikan salat, anak yang selalu yang akan menjadi penyelamat kita di akhirat. Namun kita sendiri sebagai orang tua lupa dengan hal tersebut. Kita masih bergelimang maksiat, kita masih malas mendirikan salat dan enggan untuk bertobat dari kesalahan-kesalahan kita. Lalu apa yang kita harapkan dari anak-anak kita? Oleh karena itu, marilah kita perbaiki diri dengan semangat perubahan yang seperti dicontohkan oleh Nabi Ibrahim tersebut. Karena Allah mengabarkan kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut mau untuk merubahnya sendiri, dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Dan ini pun perintah Rasulullah SAW yang mengatakan, kullu ibni Adam khata'. Setiap manusia itu pasti banyak melakukan kesalahan. Tak ada dari kita yang bersih dari dosa dan kesalahan. Tapi kata Rasulullah SAW, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertobat dan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian pelajaran yang kedua dari kisah ini adalah tanamkan dalam hati kita, keluarga kita, anak-anak kita, tauhidullah, mengesahkan Allah, tidak mempercayai ada zat yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, karena inilah sumber kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Karena inilah yang membebaskan pemahaman-pemahaman yang salah di antara kita, pemahaman-pemahaman tentang keburukan-keburukan di antara kita, sehingga membelenggu kita menjadi seorang hamba yang bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan tauhid ini ke dalam diri kita dan anak-anak kita. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah kedua yang dapat kita ambil dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kisah terpancarnya air Zam-Zam. Kita tahu semua bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam lama menanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang keturunan. Bahkan disebutkan sampai 86 tahun beliau menanti keturunan itu tiba. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah yang kedua dengan Hajar. Dan kemudian barulah Allah memberikan keturunan, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun ketika Nabi Ismail ini lahir, rasa kasih sayang yang begitu besar dari Nabi Ibrahim yang sudah dinanti-nanti akhirnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk membawa keluarganya ke sebuah tempat yang tandus, ke sebuah tempat yang tidak ada manusia di dalamnya. Dan kemudian beliau taat dengan perintah Allah tersebut, tidak berpaling dari perintah Allah tersebut, atau tidak membantah perintah Allah tersebut. Ia kemudian menyiapkan bekal untuk kedua orang yang dicintainya, istrinya Hajar dan anaknya Ismail, berupa air dan beberapa butir kurma yang cukup dimakan 2 hari saja. Kemudian ia berangkat ke lembah tandus tersebut. Ketika telah sampai lembah tandus tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berbalik, tidak menghadap istrinya dan anaknya dengan penuh rasa berat hati. Akan tetapi istrinya Hajar melihat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan fitrahnya sebagai seorang manusia, ia bertanya-tanya. Kemudian ia mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukna bihadzal wadil ladzi laisa lahu unas wala syai'. Wahai Ibrahim, wahai suamiku, kemana engkau akan pergi? Apakah engkau meninggalkan kami di lembah yang tidak ada manusia dan sesuatu di sini? Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam
Karena berat hati ia tercekat untuk tidak mengatakan sesuatu, ia tetap berjalan. Kemudian perkataan tersebut diulang oleh Ibunda Hajar sebanyak 3 kali. Dan kemudian di akhir pertanyaan, Ibunda Hajar mengatakan kepada Ibrahim, Allahu amaraka bihadza ya Ibrahim. Apakah Allah memerintahkan ini wahai Ibrahim? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, iya. Apa yang dikatakan oleh Ibunda Hajar? Ia mengatakan sebuah jawaban yang sangat mengesankan. Beliau menjawab dengan jawaban dengan penuh kepasrahan. Idzan la yudhi'una. Kalau begitu, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Allah tidak akan pernah menelantarkan kami. Kemudian ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam beliau pergi meninggalkan tempat tersebut sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumahmu Baitullah yang dihormati ya Allah. Ya Allah, agar mereka dapat melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah mereka rizki dari buah-buahan dan mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Kemudian tinggallah Hajar dan Nabi Ismail di sana. Ketika bekalnya sudah habis, Ismail pun menangis. Hajar kemudian berlari meninggalkan Ismail. Ia berlari menuju Bukit Safa, tapi tidak menemukan apa-apa. Kemudian ia berlari kembali menuju Bukit Ma'wa dan tidak menemukan apa-apa. Sampai ia lakukan sebanyak 7 kali. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dari hal tersebut. Ternyata keluar air Zam-Zam dari bawah telapak kakinya Nabi Ismail alaihissalam yang tidak akan pernah kering sampai detik ini. Pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kisah kedua ini, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, adalah yang pertama, bersyukur dengan setiap keadaan kita, karena Allah telah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, sungguh akan aku tambahkan nikmatku, dan jika engkau kufur kepada nikmatku, sungguh azabku sangatlah pedih. Termasuk ke dalam kekufuran dalam nikmat adalah menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata sehat tersebut kita gunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu bentuk kufur yang sering kali kita terlupa dengannya. Semoga kita dihindarkan dari hal itu semua. Maka tak usah takut jamaah masyarul muslimin rahimakumullah, dengan berbagai keadaan yang kita alami, susah, sedih, senang, bahagia, maka bersyukurlah karena semua telah ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Tak mungkin Allah akan memberikan sebuah ujian atau cobaan melebihi kemampuan hambanya, karena ia yang mengetahui kita sebagai hambanya. Untukmu para ayah yang sampai saat ini mungkin penghasilannya masih kecil, bersyukurlah. Karena masih ada ayah-ayah lain yang mereka tidak memiliki penghasilan. Untukmu para ibu yang merasa anaknya sulit untuk mengatur anaknya, bersyukurlah. Banyak dari ibu-ibu yang mereka tidak memiliki anak saat ini. Dan untukmu para anak yang merasa kurang dalam segala hal, bersyukurlah. Karena engkau masih memiliki ayah dan ibumu yang sayang kepadamu. Jika ayah bersyukur, istri bersyukur, anak bersyukur, maka bukan hal yang mustahil jika keluarga Rabbani itu muncul dalam diri keluarga kita. Sebuah kaidah dari Nabi Muhammad SAW yang harus kita ingat dalam hal keduniaan adalah unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah. Lihatlah mereka yang ada di bawah kalian dalam hal keduniaan. Jangan melihat yang ada di atas kalian, karena itu lebih patut agar kalian dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Pelajaran kedua dari kisah kedua ini, masyarul muslimin rahimani rahimakumullah, yaitu adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
jawaban mengagumkan dari Ibunda Hajar ketika ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah untuk ditinggalkan di lembah tandus tersebut. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Ini adalah sebuah bentuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Rasulullah SAW meneguhkan perkataan Ibunda Hajar ini dengan mengatakan di dalam hadis qudsinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanna 'abdi bih." Aku itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Maka orang-orang yang mereka berbaik sangka terus kepada Allah di masa sulitnya, di masa senangnya, maka akan Allah perhatikan ia juga. Allah tidak akan melantarkan dia. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan dirinya. Pasti akan Allah tolong, walaupun pertolongan itu datangnya kita anggap itu sebuah keterlambatan, namun itu adalah sebuah ketepat waktuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan melelahkan tadi Ibunda Hajar ketika ia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala mencontohkan kepada kita bahwasanya bukan hasil yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan prosesnya. Banyak dari kaum muslimin yang menginginkan keluarganya itu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, akan tetapi tidak mau menempuh beratnya langkah kakinya ke masjid, tidak mau menempuh beratnya mendidik anak dan istri, mengajarkan mereka Al-Quran, dan tak mau menempuh beratnya mencari harta yang halal bagi para ayahnya. Beragam alasan banyak mereka kemukakan, baik itu sulit zaman sekarang atau mungkin repot. Ini adalah sebuah alasan klasik yang membuktikan dirinya ia tidak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kisah ini mengajarkan kepada kita semua betapa pentingnya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat memperbaiki diri kita dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah terakhir yang harus kita ambil pelajarannya dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kisah penyembelihan Nabi Ismail yang kemudian diabadikan dalam Idul Adha seperti saat ini. Kita tahu bahwasanya kisah ini diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 102 ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah beranjak dewasa, kemudian ia diajak jalan-jalan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia bertanya kepada Nabi Ismail alaihissalam karena ia melihat mimpi yang terus berulang di setiap malamnya, yaitu ia berkata kepada Nabi Ismail, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuk, fanzur madza tara." Wahai anakku tersayang, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ia menanyakan sebuah hal dalam mimpi yang merupakan itu adalah salah satu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ditanyakan kepada anaknya, akan tetapi ditanyakan kepada kesayangannya, bagaimana reaksi dia, ingin mengetahui bagaimana reaksi anaknya ini. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam menjawab dengan jawaban yang mengagumkan. Ia mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayah tersayang, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan menemukanku termasuk ke dalam orang-orang yang sabar. Pelajaran terakhir dari kisah ini agar kita menjadi keluarga yang rabbani di mata Allah Subhanahu wa taala adalah sabar dalam mendidik keluarga. Jangan terburu-buru, jangan tersulut emosi. Nabi Ismail tidak akan menjadi anak yang penyabar jika tidak mendapatkan dari ibunya yang penyabar.
Dan Hajar tidak akan menjadi seorang istri yang penyabar jika tidak dididik oleh suaminya yang penyabar. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga tidak akan dapat sabar jika tidak diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang anak dalam perkembangannya membutuhkan proses yang panjang. Maka peran orang tua dalam bentuk perilaku yang berakhlak mulia ini sangat dibutuhkan dengan sempurna kepada anak, karena kewajiban ini diberikan kepada pundak kita sebagai orang tua oleh agama dan hukum masyarakat. Oleh karena itu, seseorang yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya, pendidikan keluarganya, dianggap orang-orang yang mengkhianati amanah Allah Azza wa Jal. Dan tiap-tiap kita pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Oleh karena itu, masyarul muslimin rahimani rahimakumullah, inilah beberapa pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga kita benar-benar bisa membentuk keluarga yang rabbani di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keluarga kita dijadikan keluarga yang terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya untuk mudah melakukan ketaatan kepada Allah, untuk diberikan anak-anak yang saleh, istri-istri yang salehah yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak berkumpul hanya di dunia, tapi kita juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تقبل الله منا ومنكم. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan-amalan ibadah kita, baik kita salat kita maupun kurban-kurban kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.